Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 95 sampai 101. Innallaha, sesungguhnya Allah, falikul habbi wan nawa, Dia Allah yang menumbuhkan butir-butir padi-padian, wanawa, dan biji-bijian. Yukhrijul hayya, dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup, minal maiti, dari yang mati. Wa mukhrijul maiti, dialah yang mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Contohnya telur dan ayam, itu kan ya. Ayam itu hidup, kemudian mengeluarkan telur. Telur netes mengeluarkan ayam. Nah, yang sebenarnya ayam dulu apa telur dulu, Pak? Nah, itulah pokoknya mau ayam dulu, mau telur dulu. Yang penting ada yang dari yang hidup, yang mati gitu. Susah jawabnya. Dzalikumullahu, itulah kekuasaan Allah. Fa'anna tufakun, maka bagaimana kalian berpaling? Kenapa kalian tidak mau beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, memberitahukan kepada kita tentang ciptaannya, ya, tentang ciptaannya, yaitu diantaranya tumbuh-tumbuhan. Makasih Sahrul ya. Dari tanah ini kan ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan, mulai dari habbi, butir padi-padian, wanawa, biji-bijian, itu kan ya. Dia Allah yang mengeluarkan berbagai macam pohon-pohonan, ya. Di dunia ini kan berbagai macam pohon-pohonan, berbagai macam buah-buahan yang beda warnanya, bentuknya, rasanya. Jadi di ayat ini Allah menceritakan tentang di antara kekuasaan Allah, yaitu menciptakan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam biji-bijian. Ada padi, ada jagung, ada ubi, ada singkong, ada buah-buahan pepaya, ya, pisang, mangga, ya, ada kurma, berbagai macam. Itulah Allah yang menumbuhkannya. Kemudian Allah juga yukhrijul hayya, mengeluarkan yang hidup, minal maiti, dari yang mati. Artinya contohnya seperti ayam mengeluarkan telur. Wa mukhrijul maiti, dari Allah lah yang mengeluarkan yang mati seperti telur, minal hayy, dari yang hidup, ya, dari telur itu ya netes jadi ayam. Nah, itu dialah Allah yang menciptakan itu, ya, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang awalnya mati. Sama dengan nanti ketika kita mati semua nih, nggak ada manusia mati semua kiamat. Nah, lalu dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar menjadi hidup kembali, ya, menjadi hidup kembali semuanya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah mengajak di ayat 95 ini kita memikirkan tentang ciptaannya, ya, memikirkan tentang sekitar kita, nggak jauh-jauh lah sekitar kita. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ya kan. Kemudian di ujung ayat fa'dzalikumullah fa'anna tufakun, itulah di antara kekuasaan Allah, tapi kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian berpaling? Ya, seperti juga ayat ini dijelaskan di dalam surah Yasin ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka pada makan dari
dari bumi yang mati itu di antara kekuasaan Allah. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari mereka maupun dari yang tidak mereka ketahui. Mukhrijul mayyiti minal hayy, ya, ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, zalikumullahu, artinya Allah yang memiliki kemampuan, hanya Allah yang bisa itu. Jadi nggak ada benda, makhluk atau siapapun yang memiliki teknologi yang bisa menumbuhkan biji-bijian. Nggak ada, hanya Allah yang berkuasa. Jadi kita ini diajak juga memahami ilmu biologi, lalu kita diajak untuk mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Fa anna tufakun, maka kenapa kalian berpaling? Kenapa kalian masih saja tidak mau beriman? Padahal di sekitar kalian itu sudah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 96. Falikul isbah, dia Allah yang menyingsingkan pagi. Wa ja'alal laila, dan dia Allah yang menjadikan malam sakanan untuk istirahat. Wasyamsa wal qamar, dan Allah menciptakan matahari dan bulan husbanan untuk perhitungan waktu. Dzalika, demikian itu, takdiru, ketetapan al-aziz dari Allah yang Maha Kuasa, al-alim, lagi Maha mengetahui. Setelah Allah menceritakan tentang biji tumbuh-tumbuhan, kemudian dia yang menghidupkan dari yang mati, kemudian Allah menceritakan di ayat 96 ini tentang kekuasaannya sekitar kita, yaitu alam, yaitu waktu pagi. Ya, Allah yang menciptakan pagi, yang menyingsingkan pagi. Bahkan dalam surah Al-Fajr itu Allah sampai bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Waktu fajar itu waktu yang luar biasa. Ya, makanya sampai Rasulullah mengatakan ada doa yang sangat mustajab. Ya, kenapa? Karena malaikat malam, malaikat siang itu kumpul di waktu fajar, di waktu subuh. Malaikat malam, mungkin kalau semacam perusahaan itu, keamanan itu satpam itu kan ada sip malam, sip siang. Itu kumpul di waktu pagi. Nah, malaikat malam ada, malaikat siang ada, berkumpul mendoakan orang yang gelap-gelap ke masjid, ke musholah berjamaah. Ya kan? Doa malaikat. Kemudian kalau kita doa diaminkan oleh para malaikat. Bukan hanya itu, Rasulullah tuh sampai berdoa untuk umatku yang gelap-gelap dia ke masjid, ke musholah. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma, ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap dia ke masjid, ke musholah. Jadi dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah, dan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Bukan 1-2 malaikat, Pak, ribuan malaikat kumpul. Makanya sampai-sampai di ayat ini Allah lah yang menciptakan pagi. Ya, tadinya gelap, terus akhirnya ada matahari, ada cahaya. Ya, wa ja'ala zulumati wan nur, dia yang menciptakan gelap dan terang. Ya kan, dari gelap menjadi terang, berangsur-angsur hilang tuh gelap, lalu datang pagi, bersinar matahari. Ya, yugsil laila nahara itu hasisa. Ini ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf 54. Allah lah yang menutupkan malam kepada siang, yang mengikuti dengan sangat cepat. Jadi Allah menjelaskan kekuasaannya dengan menciptakan berbagai macam hal yang bertentangan lagi berbeda-beda. Ya, malam siang. Jadi dengan kekuasaan itu kita bisa melihat. Kalau seandainya pagi hari nanti matahari terbitnya bukan dari sebelah timur, itulah di antara tanda-tanda mau kiamat. Nauzubillah.
Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, kita bertaubat, nangis, minta ampun, nggak diterima oleh Allah. Sama dengan orang ketika sakaratul maut baru minta ampun, udah terlambat, kemarin kemana baik, ya kemarin aja. Itulah. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat tuh udah mau kiamat tuh. Jadi kalau orang yang minta ampun, yang nangis nggak diterima oleh Allah. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah jelasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja, demi waktu duha, ketika matahari sepenggelahan naik, wal laili, demi malam, idza saja, apabila telah sunyi, wal laili idza yagsa, demi malam apabila menutupi siang, wan nahari yatajalla, demi siang apabila terang benderang. Dalam surah Asy-Syamsi, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Jadi inilah artinya Allah menciptakan waktu pagi dan dengan menyingsingkan matahari. Faligul isbah. Kemudian Allah menjelaskan tentang malam. Semalam itu sakanan, waktu istirahat. Makanya kalau orang sering tidur bukan malam hari, dia nanti akan mempengaruhi sirkulasi tubuhnya. Berbagai penyakit timbul. Walaupun orang itu kuat gitu ya, merasa hebat, tapi nanti suatu saat tubuhnya itu nggak nerima. Karena memang secara fitrah itu malam itu ada sakanan untuk istirahat. Kenapa dulu Bang Haji Roma Irama menciptakan lagu Begadang, ya kan ya? Begadang, jangan begadang. Nah itu kan, ya ternyata memang sakanan, tempat istirahat, waktu istirahat. Makanya ada tidur yang disunahkan. Kapan tidur disunahkan? Tidur habis isya, tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Tidur yang dimakruhkan, tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur habis maghrib, tuh jangan sampai tuh. Habis subuh, habis asar, habis maghrib. Ya, kecuali memang terpaksa banget. Karena nanti mempengaruhi, bisa kepala pusing, bisa rezekinya mampet, bisa timbul berbagai penyakit. Coba dengerin dokter-dokter modern pun mengatakan kalau tidur habis subuh nanti jantungnya, ginjalnya, ya pankreasnya, seluruh tubuhnya tuh akan yang nggak normal, sakit lah, penyakit macam-macam tuh akan timbul. Tidur habis asar, habis maghrib juga nggak boleh. Kapan tidur terbaik? Tidur habis isya dan tidur sebelum atau sudah zuhur. Itu adalah tidur kullailah. Itu aja, 3 aja waktu tuh. Habis isya, kemudian habis sebelum atau sudah zuhur. Ada ulama-ulama karismatik di daerah Cianjur itu. Beliau itu jam 9 wajib tidur, jam 9 malam. Nggak mau dia, misalnya ada ceramah, pengajian atau apapun, mohon maaf, saya harus pulang. Jadi jam 9 dia wajib tidur. Itu ulama tuh, ulama Cianjur itu, MUI, ketua MUI bahkan. Makanya kalau dia ada pengajian, ada ceramah maulid, peringatan hari besar Islam, mau apa namanya, dia duluan. Kenapa? Karena dia jam 9, misal dia nggak naik pun dia langsung pulang. Oh jam 9 harus pulang. Ketat tuh. Tapi umurnya udah hampir 100 tahun, wajahnya cerah, seger, dan giginya pokoknya kelihatan wajahnya sehat. Ya ternyata memang mempengaruhi ya Pak ya. Umur panjang, sehat walafiat itu karena ketat disiplin waktu tidur. Nah Rasulullah kan begitu, dia tidak pernah tidur sampai larut malam. Nah, saya punya teman, dia tidurnya selalu jam 1 malam. Sekarang Pak, ya Allah kasihan, udah stroke. Ya lu gak tega. Belum lama, berapa hari yang lalu nengok. Ya Allah, masih muda. Jadi penyakitnya banyak. Ada jantung, ada hipertensi, ada macam-macam lah. Nah itu karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena dokter juga nggak nyaranin sampai begadang, apalagi setiap malam. Ya, jadi tidur itu diusahakan habis isya, ya Pak ya.
Kenapa habis isya? Supaya bangun jam 2, jam 3. Kalau jam 2, jam 3 kita bangun, itu bagus. Itu untuk qiyamul lail, tahajud. Alhamdulillah ya. Sakanan, tempat istirahat. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan husbana. Itu kenapa ada matahari dan bulan? Itu untuk perhitungan. Makanya ada tahun Hijriah, tahun Masehi. Kalau Samsa itu Masehi, kalau Qamar Hijriah. Ya, perhitungan matahari. Ya kan, itu Masehi. Sekarang tahun 2025 itu Hijriah As-Syam. Kemudian tahun Qamariyah yaitu tahun 1447 Hijriah. Husbanan sebagai perhitungan waktu. Dengan adanya pergantian matahari dan bulan, maka ada kejelasan kapan waktu ya puasa Ramadan, ya kan, nanti bulan Ramadan itu kapan terjadinya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus ya itu dengan peredaran matahari dan bulan. Wasyamsa wal qamar husbanan. Ya, itu semuanya sesuai dengan garis edarnya. Makanya dalam ilmu astronomi ada namanya rotasi, ada namanya revolusi. Apa itu rotasi? Rotasi itu artinya bulan mengelilingi berputar pada porosnya. Kemudian revolusi, bulan mengelilingi matahari. Itu garis edarnya masing-masing. Makanya ada musim panas, ada musim dingin, ada musim hujan, ada musim kemarau. Itu karena peredaran matahari dan bulan. Dzalika takdirul azizil alim. Demikianlah itu adalah takdir, kekuasaan Allah, maha gagah lagi maha mengetahui. Ya, itu wasyamsu wal qamar nujumu saqarati bi amri. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan itu tunduk semua atas perintah Allah. Ya, makanya lasamsu dalam surah Yasin, lasamsu yambagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya dan Allah yang menentukannya dan tunduk semua atas perintah Allah. Kalau misalnya matahari bulan udah nggak tunduk, beradu, kiamat udah. Ya Pak ya. Auzubillahi min dzalik. Ya, itu adalah semua ketentuan ya Allah yang mengatur semuanya. Kemudian di ayat selanjutnya. Nah ini sebelum ayat selanjutnya, ayat ini juga diceritakan, dijelaskan dalam tafsir surah Yasin. Wa ayatul laumul laila wa naslau minun nahar fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Sama kan ya? Dzalika taqdirul azizil alim. Jadi surah Yasin ayat 37 38 sama dengan surah ini Al-An'am ayat 96, ujungnya sama, dzalika taqdirul azizil alim, sama persis, ujungnya sama. Nah, kalau di ayat ini Allah ceritakan tentang pagi, malam, matahari, bulan. Kalau di ayat di surah Yasin ini Allah menceritakan tentang hampir sama, yaitu malam, ya, siang, kemudian matahari yang beredar, berjalan di tempat peredarannya. Itu semua Allah yang menakdirkan atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Al-An'am ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Litahtadu, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, waktu itu kan zamannya belum ada mikroskop, belum ada kalau tempat itu nggak ada Google, ada Kompas, belum ada Google Map, nggak ada kan dulu zamannya, belum ada itu, belum ada internet. Jadi kalau orang-orang melewati malam-malam berpergian, baik dengan perjalanan darat, padang pasir atau laut, kapal,
Itu bagaimana menentukan jalannya? Itu dengan adanya bintang-bintang. Ya kan? Ada bintang-bintang, jadi ketahuan. Ada bintang apa begitu, bintang. Kalau dulu namanya bintang Capricorns, bintang Saturnus, bintang Uranus, bintang Pluto, bintang apa namanya Leo, itu macam-macam bintang kan. Nah itu, ya bintang 7. Nah itu. Makanya dari bintang-bintang itu jangan jadikan sebagai petunjuk yang negatif. Itu yang bagian daripada tipu daya setan. Itu yang dia lakukan oleh para dukun-dukun. Akhirnya ramalan-ramalan dari melalui bintang-bintang. Ya itu kan yang dulu pernah tuh, dulu saya masih muda, masih kecil ya. Masih remaja itu dulu tuh, ya belum ada handphone begini kan, kita itu ya sekedar baca aja kan. Jadi ada bintang-bintang, di situ ada rezekinya, jodohnya, apa macam-macam itu di ramalan-ramalannya gitu. Kalau yang lahir tanggal segini, bulan ini, bintangnya ini, rezekinya begini, jodohnya begini. Kan ada tuh ya? Ada zaman dulu tuh. Dulu banyak. Iya, Uranus, apaan gitu ya, Leo apa gitu. Ada dulu tuh. Ini memang kata ulama, siapa orang yang mempunyai keyakinan terhadap bintang-bintang, ya berarti dia berdusta kepada Allah dan menjadi hiasan langit sebagai perajam untuk setan-setan, sebagai petunjuk dalam kehidupannya itu. Makanya termasuk syirik akbar itu ya. Jadi yakin dengan ramalan-ramalan dukun, ya ramalan-ramalan paranormal dengan bersekutu dengan setan. Itu kan bintang-bintang, bintang-bintang. Ya. Ada yang mengatakan benar Ustadz, setelah saya baca ini memang benar rezeki saya itu di sini bukan di sini gitu. Ada itu yang percaya gitu, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya memang cara setan. Cara setan menggoda kita, menjerumuskan dengan melalui temannya yaitu para dukun tadi. Kemudian fi zulumatil bari wal bari, dalam kegelapan darat dan lautan. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, liqaum ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, bagi kaum yang berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 98. Wa huwallazi, dialah Allah yang telah ansya'akum, menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Famustaqarrun, maka ada tempat menetap tulang sulbinya, tulang sulbi Nabi Adam. Wa mustauda, tempat penyimpanannya, yaitu rahimnya Siti Hawa. Dari dua aja kan, dari Adam dan Hawa, terus beranak pinak sampai sekarang miliaran manusia. Qad fassalal ayati liqaumi yafqahun, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayatnya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, memahami. Jadi Allah ciptakan manusia dari satu jiwa, min nafsi wahid, dari satu, Pak, dari Nabi Adam. Kita sama gitu, semuanya sama, ini keturunan Nabi, itu Nabi Adam alaihissalam, sama semuanya, beranak pinak. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai hari kiamat nanti. Semuanya sama dari satu manusia. Ya ayyuhalladzina nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhu rijalan katsiran wa nisaa. Sering dibaca nih oleh penghulu ketika mau nikahin ya. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Nabi Adam, dan darinya Allah menciptakan istri dari tulang sulbinya, tulang rusuknya Nabi Adam, lahirnya Siti Hawa. Dari keduanya Allah mengembangbiakan zaujaha, dengan bersuami istri itu kan, laki-laki dan perempuan, di jalan kasira wanisan, yang banyak, ya laki-laki dan perempuan. Itu satu, awalnya dua, terus sampai beranak pinak sampai sekarang. Itu ya.
Jadi satu, Pak, semuanya sama manusia. Semuanya sama. Semuanya manusia, baik yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo mateng, sawo busuk, ya sama kita kan. Sama, yang matanya melotot, yang matanya sipit, yang matanya yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, semuanya sama, satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa mustaqar wa mustaqar, ini ada uniknya ayat mustaqarrun. Apa ini mustaqarrun? Mustaqarrun itu artinya tempat menetapnya, yaitu manusia itu mulai dari Allah ciptakan Adam, lalu bagaimana Allah ciptakan Hawa itu dari mustaqarrun, tempat menetap tulang sulbi, tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kalau perempuan itu makanya perasaan, ya kan ya, cepat emosional. Makanya dia kalau diluruskan khawatir bengkok, khawatir patah. Makanya kita harus hati-hati kepada wanita, kepada perempuan. Ya kan, mustaqarrun gitu kan. Kemudian wa mustauda, mustauda ini tempat penyimpanan. Makanya hanya perempuan yang bisa menciptakan yang tempat penyimpanan manusia, yaitu rahimnya. Nama Allah Ar-Rahim itu sampai dipakai saking mulianya seorang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, silaturrahim, menyambung silat, menyambung rahim, kasih sayang. Itu ada pada wanita, rahim seorang wanita. Ya. Nah, jadi ayat ini Allah jelaskan agar kita ini berpikir, ya, bahwa itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 99. Wa wallazi anzala minas samai ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Ya, Allah yang menciptakan air hujan dari langit, ya kan? Nih, wa akhraja bi nabatu kulli syai'in, dengan air dari langit itu, ya, fa akhrajna bihi, Allah keluarkan dari air itu nabati kulli syai'in, tumbuh-tumbuhan, kulli syai'in, segala tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna, lalu kami keluarkan minhu, dari tumbuh-tumbuhan, khadira, yang berwarna hijau, mukhriju minhu, yang kami keluarkan darinya tanaman hijau, habban, biji-bijian, mutaraqiba, yang tersusun-susun, ya, biji-bijian yang tersusun-susun dari tumbuhan yang warna hijau. Itulah, itu diantara apa? Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minan nakhli, mana tadi? Habban mutaraqiba. Wa minan nakhli, dari pohon kurma. Pohon kurma, min toliha, dari mayangnya atau tangkainya pohon kurma itu, kinwanun, ya, tangkai-tangkainya, daniyatun, yang saling berdekatan, ya. Wah, kalau Bapak pernah melihat pohon kurma itu kan begitu buahnya, dia mah unik, ya, beda dengan pohon-pohon yang lain. Makanya kalau buah-buahan yang paling tinggi gizinya itu kurma, ya, kurma. Makanya kita disunahkan kalau buka puasa dengan kurma, ya. Sekarang sih ada sebenarnya, jamaah rahimakumullah. Sekarang Bapak mau pesan kurma sekarang gampang, online bisa, di Parung juga ada tuh, di toko kitab ada kurma, ya. Sunnah kita makan kurma, makan kurma ajwa, itu yang paling bagus itu kurma ajwa, kurma Madinah. Ya, Rasulullah tuh selalu pagi hari 7 butir, sore hari 7 butir. Itu diantaranya manfaatnya itu jadi sehat walafiat, karena gizinya tertinggi di dunia. Saking tinggi gizinya, itu tumbuhan-tumbuhan di dunia kalau dikumpulkan, ada mangga, ada pisang, ada duren, itu paling tinggi gizinya ya kurma. Manisnya itu tidak membuat diabetes, ya, nggak buat. Itu manisnya beda, manisnya kurma itu. Apalagi kurma ajwa, kurma Madinah, itu nikmat luar biasa, sehat walafiat. Makanya makan kurma itu sunahnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 131 gitu, nggak apa-apa, 777 boleh gitu. Iya, kalau mau makan sebanyak itu boleh gitu kalau mau, ya. Yang penting
ganjil gitu kan, sunnahnya. Makanya sampai dijelaskan makanan kurma ini dijelaskan berkali-kali dalam Al-Quran kan. Nih, ya, daniyatun wa jannatin, dan tumbuh-tumbuhan, min a'nabin, anggur-anggur. Anggur juga dijelaskan ayat ini. Wa zaitun, dan zaitun, makanya ada minyak zaitun. Watini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, ya, zaitun. Ya, itu buat tin dan buah zaitun. Itu minyak zaitun itu bagus ya. Bahkan minyak yang bisa diminum, Pak. Ini pengalaman waktu saya di Libya ya bersama Presiden Muammar Gaddafi almarhum. Kita itu aneh gitu, Pak. Kalau mau makan itu bukan makan nasi dulu, roti dulu. Pertama itu disiapin minyak. Kok minyak ini? Memang sunnahnya begitu. Ternyata benar. Minyak dulu kita minum, minyak zaitun dulu. Dan itu pencernaan jadi bagus. Setelah itu baru buah-buahan. Baru setelah buah baru makanan. Barulah nasi, baru makan. Makan berat itu setelah sekian kali. Jadi minyak, buah-buahan, baru makanan berat. Kalau kita kan kebalikannya, makan berat dulu baru buah. Ya Pak ya, itu makanya nggak sehat. Bahkan kata Dr. Zaidul Akbar, kalau kita makan nasi lalu makan buah, itu sama aja naruh sampah di perut ini. Naruh sampah. Yang bagus itu buah dulu baru nasi gitu ya. Itu yang bagus, buah dulu baru nasi. Sunnahnya begitu. Kalau kita kan nggak, kebiasaan kita salah itu. Makanya banyak penyakit timbulnya. Itu kalau ingat apa namanya tuh petuah-tuah Zaidul Akbar, Dr. Zaidul Akbar itu bagus banget tuh. Ya, kembali ke alam, kembali kepada makanan-makanan sehat, buah-buahan gitu ya. Ya, kemudian makan buah itu jangan makanan buah yang bukan musimnya. Kalau bukan musimnya itu bahaya. Namanya buah apa? Genetik namanya. Jadi buah bukan tumbuh bukan pada musimnya itu malah nggak sehat. Karena dia dibantu dengan zat kimia, akhirnya buahnya buah kimia, itu bahaya juga. Allahu Akbar. Nah ini zaitun, waruman, delima, buah delima. Ada biasanya kalau orang haji umroh di sana ada buah delima itu manis banget ya delima, buah delima. Mustabihan, yang serupa, wa ghairu mutasabi, dan juga yang tidak serupa buahnya. Artinya Allah jelasin makanan-makanan. Kenapa di sini kok nggak ada apa? Nggak ada mangga, nggak ada duren, nggak ada kecapi. Ya memang Quran turun itu di sana, Pak. Mungkin kalau Quran turun di Parung Kulon, di Duren Mekar, mungkin bukan buah-buahan ini yang disebutin. Bukannya kurma, bukannya anggur, bukannya delima, bukannya zaitun. Mungkin disebutin buah duren, buah pepaya, buah iya karena memang turunnya di sana. Ya. Tetapi ya setiap buah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu nanti ada di surga Allah, ya dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Unzuru ila samari, lihatlah, perhatikanlah kepada buah-buahnya. Ija asmar wa yan'i, ketika ia berbuah dan menjadi matang. Perhatikan buah-buahan itu ketika dia menjadi buah dan matang, ya itu. Ya, sebab nanti Pak ada anggur yang menjadi arak, minuman keras, ini yang haram. Anggurnya halal, tapi ketika difermentasi, diolah, diperas menjadi minuman keras, alkohol, itu yang haram. Homer itu minuman-minuman orang-orang jahiliyah itu dari perasan anggur. Anggurnya halal, tapi ketika dia jadi minuman jadi haram. Beda dengan jus ya, beda. Kalau jus itu kan kalau dia disimpan dulu nggak langsung jadi. Jadi perasan anggur yang difermentasi berapa hari bulan itu menjadi khomer, itu yang haram karena memabukkan. Kemudian lihatlah, kata Allah, lihatlah, perhatikanlah bagaimana buah-buahan itu dari masih kecil sampai matang. Ya wayan sampai menjadi matang tuh, sampai begitu Allah menjelaskan secara terperinci. Agar apa? Agar kita ini ya mengetahui bahwa ternyata luar biasanya ya Allah menciptakan alam semesta ini buah-buahannya sampai ya perhatikan. Allah diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan dari masih kecil sampai
matang itu buah-buahan. Inna fi dzalika, sesuai demikian itu, la ayati liqaumi yu'minun, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dengan adanya itu kita semakin yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 100. Wa ja'alu, dan dialah Allah, wa ja'alu lillah, maaf, dan mereka menjadikan Allah syuraka, sekutu-sekutu. Ini orang musyrik nih ya. Jadi ada orang-orang kafir menjadikan al-jinna, jin, sebagai sekutu Allah, sebagai Tuhan. Kemudian wa khalaqahum, dan padahal Allah lah yang menciptakan jin. Jadi ada orang yang menyembah jin, Pak. Wa kharaqulahu, dan mereka berbohong, ya, bagi Allah, banina, Allah itu punya anak. Contohnya Yesus itu kan, mereka berbohong kan, bohongnya jelas, mereka menjadikan Yesus, Isa sebagai anak Allah. Wa banatin, dan anak perempuan. Siapa? Malaikat Jibril. Allah tuh punya anak perempuan, anak laki-lakinya namanya Yesus, anak perempuannya namanya Jibril. Itu kata orang-orang kafir. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ya taunya dari pendetanya, dari orang tuanya, dari terus-terus. Ya dia yang menciptakan, orang-orang kafir itu yang menciptakan. Jadi ada orang yang menyembah jin sebagai Tuhan. Gini ya Pak, jadi setiap agama apapun namanya yang bukan agama Islam itu sebenarnya ciptaan setan dengan bentuknya beda-beda. Ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada Kristen, ada Katolik, ada macam-macam. Itu ada ciptaan setan sebenarnya. Cuma orang nggak sadar, ya, manusia tidak sadar. Jadi semuanya adalah berhala Tuhan. Sama aja kan, cuma bedanya bentuknya aja. Makanya di ujung ayat, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, lagi maha tinggi bagi Allah, amma yasifun, dari apa yang mereka katakan. Allah itu punya anak, Allah itu punya anak perempuan namanya Jibril, itu adalah ciptaan orang-orang kafir. Nauzubillah. Maka maha suci Allah, nggak mungkin lah Allah memiliki itu, nggak mungkin ya Pak ya. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Terakhir ayat 101. Badi'us samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Anna yakun lahu walad, bagaimana mungkin bagi Allah itu memiliki anak? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Kan jelas dalam surah Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak peranakan. Wa lam yakun lahu shaibah, dan tidak mungkin bagi Allah itu memiliki istri. Nggak mungkin. Allah itu punya istri, punya pasangan. Wa khalaqa kulla syai'in, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi tidak mungkin Allah itu punya anak, tidak mungkin Allah itu punya istri. Maka dalam ini ayat ini sangat jelas. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak, bagaimana mungkin Allah itu punya istri. Ya, dalam surah Maryam, wa qalu takhajar rahman walad faqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Allah Maha Pemurah mempunyai anak. Juga kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Ya, wa kullukum atihi yaumal qiyamah farda. Tiap-tiap mereka datang pada hari kiamat kepada Allah dengan sendiri. Wa qala kullu syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui tentang apa yang mereka ciptakan. Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya anak perempuan, Allah punya anak laki-laki. Itu ciptaan-ciptaan orang-orang kafir yang bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah ibn jalik. Ya, kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, kalau orang Nasrani ya
Isa itu anak Allah, itu ya, itu yang mereka katakan. Kenapa mereka mengatakan ini? Karena kebodohan, tanpa pengetahuan, tanpa dalil. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Insya Allah minggu depan ayat 102.